untuk kali ini kita dibatasi Bapak Ibu ya terkait dengan scope, kemudian title, introduction, ataupun nanti teori seperti itu. Jadi saya pembahasannya hanya ini saja, nanti insya Allah akan dilengkapi oleh Pak Andian. Nah, yang pertama Bapak Ibu adalah terkait dengan scope. Maka pastikan ya Bapak Ibu artikel yang dibuat yang nanti harapannya kan mau ke proceeding terindeks Scopus ini memang sesuai gitu ya isi papernya terkait dengan disaster begitu. Jadi jangan sampai di luar daripada itu. Kalau nanti di luar, walaupun misalnya nanti dari panitia conference itu menerima, namun ketika nanti kita kirimkan ke pihak mereka, ke pihak EES, maka bisa jadi akan di-reject seperti itu dengan alasan bahwa paper ini di luar dari scope conference begitu. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu dicek kembali paper yang sudah dibuat apakah sudah terkait dengan disaster atau bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan title. Nah, ini pastikan Bapak Ibu ya, judul paper yang dibuat ini singkat, tajam, dan ini menjadi pandangan pertama, begitu ya. Pandangan pertama bagi siapa? Yaitu bagi editor, begitu ya, bagi reviewer, kemudian juga nanti bagi pembaca, begitu ya. Jadi bagaimana nanti membuat judul paper yang sifatnya eye-catching, begitu. Nah, kemudian pastikan jumlah katanya sekitar 12-15 kata jumlah pada judul. Jadi jangan sampai terlalu panjang seperti itu. Nah, nanti mohon disesuaikan. Kalau Bapak Ibu sudah buat paper, ini bisa menjadi acuan gitu ya. Bisa Bapak Ibu hitung gitu ya dari sekarang. Oh, ini jumlah kata pada title-nya berapa jumlahnya, udah mencukupi tidak begitu, atau jangan-jangan malah kepanjangan lebih dari 15 kata. Nah, berarti mohon untuk dipersingkat begitu. Kemudian pastikan bahwa judulnya ini sifatnya lugas, dibaca sekalipun. Cohesion and coherent in writing one paragraph. Oke, baik, terima kasih. Ada yang bocor ya. Oke, berikutnya lugas ya, artinya dibaca sekalipun ini pembaca mengerti. Kemudian dari judul itu bisa terbaca sudah gitu ya. Oh, isi manuskrip atau isi paper ini terkait dengan ini begitu. Jadi kan yang namanya judul dia adalah sebuah representasi dari isi manuskrip. Kemudian kurangi fanatisme lokasi, maksudnya kita tidak menyebutkan ya, apalagi misalnya nih kayak saya pendidikan ya, misalnya terkait dengan pembuatan multimedia interaktif untuk kesiapsiagaan siswa sekolah dasar di bla 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 gitu, disebutkan tempatnya ya. Nah, yang perkara seperti itu untuk tempat, lokasi sebaiknya dihindari di judul ya, nanti disebutkan di bagian metode saja. Nah, kemudian pikirkan sesuatu yang unik gitu, sehingga tertarik gitu ya orang lain nanti untuk membaca. Dari judulnya aja udah memberikan ketertarikan gitu ya. Apa sih isinya ini? Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan introduction. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya share kembali. Oke. Nah, kalau tadi adalah terkait dengan judul, maka yang berikutnya terkait dengan pendahuluan. Maka terkait dengan pendahuluan ini pastikan sifatnya adalah dari general kemudian menjadi specific statement begitu. Kemudian porsinya Bapak Ibu tidak lebih dari 15-20% dari keseluruhan panjang paper. Nah, kalau dalam paper yang nanti kita submit ke EES ini kan sekitar 6 halaman. Nah, berarti kan Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan ya. Oh, berarti bagian pendahuluan ini hanya sekitar 1-1,5 halaman lah seperti itu. Jadi porsinya jangan terlalu banyak melebihi result and discussion misalnya seperti itu. Nah, kemudian dari bagian introduction ini nanti akan menunjukkan gitu ya pentingnya isu dari penelitian ini diangkat. Kemudian apa sih yang membedakan paper Bapak Ibu dengan yang sudah ada seperti itu.
Nah, kemudian perlu referensi jurnal terbaru ya, usahakan kalau bisa 5 tahun terakhir. Oh, kalau misalnya Bu Misbah nggak bisa 5 tahun terakhir bagaimana? Ya tidak apa-apa, namanya saja kita usahakan begitu ya. Nah, kemudian hindari kutipan, in, dalam, dan seterusnya. Artinya apa? Usahakan Bapak Ibu menggunakan sumber yang primer begitu. Jadi hindari penggunaan sumber sekunder. Nah, kemudian yang berikutnya, note history dan juga definition. Jadi, Bapak Ibu jangan nanti di bagian pendahuluan kita mendefinisikan gitu ya. Usahakan itu dihindari. Misalnya terkait mitigasi bencana, mitigasi bencana adalah bla 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 bla, pendidikan mitigasi bencana adalah bla bla bla. Intinya definisi seperti itu sebaiknya dihindari di bagian pendahuluan. Nah, kemudian nanti di paragraf terakhir harus dinyatakan tujuan dari penelitian ini apa, begitu. Nah, jadi pada bagian introduction ya, Bapak Ibu, harapannya ada yang namanya state of the art ya, atau ada kajian review literatur dari penelitian sebelumnya secara singkat. Bisa tadi diambil dari jurnal 5 tahun terakhir ya. Nah, kemudian nanti ada yang namanya gap analysis atau pernyataan kesenjangan atau kontribusi kebaruan atau apa sih bedanya penelitian yang Bapak Ibu lakukan dengan penelitian yang sudah ada, seperti itu. Nah, kemudian hindari menuliskan judul artikel atau penelitian di latar belakang, langsung saja ke tujuan penelitiannya apa. Begitu. Kalau kita di tugas akhir kan biasa saya berdasarkan permasalahan yang ada, lalu dilakukanlah penelitian dengan judul bla bla bla, begitu ya. Itu kalau kita di tugas akhir. Nah, namun kalau kita di dalam paper langsung saja, apa kemudian tujuan dari penelitian ini, begitu. Nah, kemudian kalau jurnal ilmiah seharusnya tidak ada subbab tinjauan pustaka ataupun kajian literatur, ya, ataupun yang lainnya bersifat teori atau definisi. Jika memang memerlukan untuk mengaitkan dengan konsep teori, sebaiknya langsung nanti ditulis di pembahasan saja, begitu. Nah, ini sebagai contoh untuk yang state of the art, kemudian bagaimana menemukan gap analysis, begitu ya, atau memunculkan sebuah keterbaruan. Ini sebagai contoh. Dalam artikel ini, gitu ya, ini membahas artikelnya tentang low carbon, gitu ya, dalam pendidikan. Nah, di sini oleh si penulis itu disampaikan dulu, oh, low carbon ini ternyata sudah banyak dibahas. Pada bidang apa? Nah, di sini disebutkan ya, ada dalam bidang, ada dalam bidang teknologi, ada bidang transportasi, ada dalam bidang society, ya, ada city, kemudian community, dan seterusnya. Nah, itu kan state of the art, ya. Oh, penelitian yang sudah ada tuh membahasnya tentang ini loh, gitu. Nah, tapi inilah kemudian yang menukiknya gitu ya, yang membedakannya antara penelitian ini dengan yang sudah ada. Oh, ternyata pembahasan low carbon gitu ya di dunia dalam bidang pendidikan itu ternyata masih sangat minim begitu. Nah, itu kan akhirnya memunculkan gap ya Bapak Ibu. Nah, karena masih sedikit nih yang membahas low carbon dalam bidang pendidikan, makanya kemudian dilakukanlah analisis bibliometrik, karena ini pakai bibliometrik dia ya jenis penelitiannya. Nah, membahas low carbon ini dalam bidang pendidikan, sehingga inilah yang kemudian dia angkat gitu ya dalam paper ini gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sebagai contoh gitu ya, bagaimana kita membuat sebuah state of the art, kemudian bagaimana memunculkan tadi gap analisis, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan seperti itu. Nah, ini kemudian itu ya Bapak Ibu sudah tadi. Jadi bahwa dalam bidang dalam bab pendahuluan tadi seperti disampaikan, dia tadi sifatnya adalah mengkerucut begitu ya, dari general dulu, dari sifatnya umum, baru nanti ke spesifik gitu. Nah, mungkin itu dari saya Bapak Ibu ya, karena hari ini kan kita lebih berkutat pada judul ya, kemudian pada introduction, kalaupun ada teori juga sedikit ya, seperti itu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, mungkin bisa dilanjutkan dulu dengan Bapak Andian, baru nanti kita buka sesi tanya jawab ya, begitu Pak Ari? Oke Bu Misbah, terima kasih.